Dan itu yang menjadi pengalaman saya, pembuka saya, pengalaman untuk punya akses dengan dunia penelitian yang sebenarnya. Justru saya 1 bulan di sana tuh. Karena apa? Karena asik gitu kan. Apa sih pengalaman penelitian yang menurut Abang tuh berkesan gitu? Bagaimana menuliskan apa pengalaman kita itu dalam bentuk yang ilmiah. Itu sebenarnya tugas seorang peneliti. Ada nggak sesuatu ketika pergi ke daerah penelitian itu yang dari abangnya sendiri menolak gitu? Tenda yang mereka buat ada potongan kepala Ada babi. potongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, kembali lagi kita di Kabalai, podcastnya BPNB Sumatera Barat. Oke, mungkin kemarin kita sudah ada Bapak Undrih, yaitu peneliti media di bidang sejarah. Hari ini kita ditemani oleh Bang Rois Leonard Arios, yaitu peneliti BPNB Sumatera Barat, yaitu di bidang kebudayaan. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ini saya manggilnya Bang atau Mas nih karena pakai belangkon kan. Mana yang asik aja. Ya. Mungkin Okay. Bang aja. Jadi, Ya. oke. Bang Rois. Ya. Bang Rois sendiri kan merupakan peneliti di BPNB Sumatera Barat. Bisa diceritain nggak Bang? Awal mula gitu dari sejarahnya masih kecil gitu. Kok bisa gitu sampai sekarang ini? Jadi, terima kasih. Jadi peneliti di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat saat ini, kalau saya justru berpikiran kalau dilihat ke belakang itu rasanya sebuah takdir aja sebenarnya. Takdir. Iya. Ya. Karena tidak ada kepikiran mau jadi peneliti kan gitu. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang dari awal tidak ada cita-cita mau jadi peneliti atau jadi penulis juga nggak ada gitu. Nah, saya kalau kita melihat dari masa lalu, ya masa kecil itu, kalau ya memang ini seperti yang disampaikan tadi agak unik mungkin katanya dari tampilan oke lah. Oke, gitu mungkin unik itu yang perlu kita gali nanti. Nah, kalau orang melihat saya dengan pakaian begini, Iya. ya orang akan berpikir saya orang Jawa. Nah, itu. Iya. Nah, tapi saya justru sebenarnya mengatakan kalau ditanya orang mana gitu ya, saya selalu bilang orang Indonesia karena ya saya lebih senang menggunakan berbagai atribut berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Nah, berarti asal Bang sendiri itu dari ya, mana? jadi saya kalau lahir dulu di Kota Medan. Di Kota Medan cuma persoalannya bukan di kotanya gitu ya. Ada satu daerah khusus itu di daerah pinggiran, di daerah dekat pelabuhan di daerah Belawan namanya. Nah, daerah ini ya kalau saya lihat pada masa saya dulu itu ya agak-agak ya masih tahun 72 saya lahir dulu dan ketika saya memahami lingkungan tempat tinggal saya ini sekitar umur berapalah dia bilang umur sebelum sekolah ya cukup luar biasa apalagi ekonomi orang tua juga tidak begitu baik waktu itu dan kawasan tempat tinggal saya juga daerahnya yang ya bisa dibilang kawasan yang luar biasa punya kalau dilihat ini daerah nelayan banyak perumahan kumuh gitu ya lingkungan saya. Nah menariknya juga sebelum saya masuk sekolah dulu itu lebih sering ikut orang tua untuk berjualan ya masih kecil gitu ya menemani orang tua dulu jualan di dekat daerah pelabuhan itu pengalaman dan sempat dulu ya tidur di daerah di gudang pergudangan gitu kan di pelabuhan gitu karena memang nggak ada tempat dulu artinya kebetulan karena gabung dengan anak-anak sebelumnya anak-anak sekitar jadi ya adalah sedikit kenakalan anak-anak lah namanya kan Itu tidur di gudang itu di emperan gudang pelabuhan gitu kan pelabuhan ya nama ikut-ikut anak-anak gitu bahkan orang tua waktu itu jualan di sekitar pelabuhan itu sampai malamnya tidur di situ. Berarti bukan rumah Pak. Nah, rumah Bang bukan di situ ya. Berarti cuma tidur untuk istirahat, ya, temenin orang tua jualan gitu ya. Kebetulan orang tua kan rumah ngontrak gitu kan. Nah, jadi
untuk berjualannya pergi dulu ke tempat daerah pelabuhan namanya itu. Nah di situ pengalaman waktu bagaimana yang saya ingat dulu ketika masa kecil ternyata tidak mungkin tidak seperti orang kebanyakan gitu ya. Nah dan saya juga akhirnya sadari kenapa ketika saya sekolah justru tidak dengan orang tua saya gitu. Saya dikirim ke kampung orang tua saya gitu ya, ke daerah Tarutung sana. Saya dengan kakek saya malah sekolah SD sampai kelas 4. Dan terakhir saya pahami kenapa saya dipindahkan ke situ. Ternyata ketika itu orang tua belum mampu untuk nyekolahkan. Oh berarti Nah, dari abang sendiri itu nggak mewek gitu kalau bahasa sekolah itu. Jadi karena saya pahami setelah saya pahami ternyata kenapa saya dikirim ke kampung sekolah sana karena memang ya orang tua mungkin pada saat itu belum bisa menyekolahkan. Jadi saya dititipkan di kakek saya dan di sanalah saya sekolah. Nah, di sini juga yang menjadi dulu ada pemikiran saya kenapa saya berangkat dari cerita ini karena di sini pengalaman saya justru yang memunculkan cita-cita saya dulu ketika SD kelas 1 SD di kampung yang hanya kaki ayam belum pakai sepatu kayak itu dan berarti dulu sekolah belum pakai sepatu atau gimana? Karena situasi sekolahnya kampungnya itu ekonomi di perkampungan itu seperti itu yang pakai sendal jepit aja udah luar biasa dia. Itu udah kaos atas gitu ya. Dan yang kedua kalau sekolah itu bajunya bebas aja gitu ya. Berarti orang dulu tuh kalau sekolah bajunya bebas tuh. Itu masih sekolah rakyat tuh. Nah, SD. Oh, SD. SD cuma karena persoalan ekonomi masyarakat segitu misalnya kan. Nah, saya di kampung itu lebih banyak ikut membantu ini yang kakek saya ini bertani. Nah, kenapa ini menjadi sebenarnya cita-cita saya dulu. 4 tahun saya di sana kelas 1 SD sampai kelas 4, kelas 5 saya udah kembali ke Medan udah kumpul dengan orang tua, sekolah sudah di Medan gitu SD sampai SMA bahkan sampai kuliah saya udah di Medan. Nah, kenapa saya ceritakan yang di kampung ini? Karena saya setiap hari pergi ke sawah membantu kakek saya ini, saya sudah terpikir dulu saya ingin jadi petani. Ya, jadi petani sehingga ketika saya sudah kembali ke Medan, saya sekolah, lanjutkan ke kelas 5 di Medan, di Belawan lah, di tempat orang tua ini. Terus SMP, dan di SMA, saya ambil jurusan biologi. Karena terpikir untuk menjadi petani tadi. Artinya kuliah nanti di pertanian. Nah, itu pemikirannya. Itu pas SMA? SMA, ya. Ambil biologi? Biologi. Nah kan kalau biologi dengan antropologi kan jauh kan? Iya jauh banget itu. Nah jadi itu karena pingin saya jadi katakanlah zaman dulu kan ada istilahnya itu insinyur pertanian. Iya. Dan itu sangat keren bagi masyarakat yang namanya insinyur, gelar insinyur itu kan itu luar keren biasa. Banget. Keren. Nah ketika tamat SMA saya ini ya ekonomi orang tua juga tidak terlalu baik sebenarnya tapi saya diizinkan untuk ikut kuliah gitu kan, ikut tes. Tapi yang penting di negeri, kalau swasta jangan lagi katanya kan. Kok gitu? Ya karena ekonomi orang tua gitu ya. Oh berarti di swasta dulu mahal bisa dibilang? Ya karena kita tahu kan ketika ya sekarang juga mahal sih. Dulu juga yang namanya swasta itu kan luar biasa untuk biaya kuliah gitu kan. Nah kalau di negeri ya relatif lebih murah kan gitu. Berarti waktu abang dari SMA ke kuliah itu masih tinggal sama kakek nenek? Enggak, udah sama orang tua? Udah di Medan ya. Nah saya di SMA itu ambil jurusan biologi dengan catatan saya akan kuliah di pertanian. Jadi akan jadi insinyur pertanian. Nah itu angan-angannya. Nah ini ketika mau masuk perguruan tinggi, ada namanya UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun 1990. Saya beli formulir yang waktu itu saya belinya formulir yang IPC ya, ilmu pengetahuan campuran apa istilah? Itu formulirnya masih dibeli-beli yang tiga pilihan ya. Iya. Ada IPA, IPS. IPA dengan IPS pilihannya, tapi 3 pilihannya. Nah di formulir ini saya pilih 2 jurusan yang pertanian. Pilihan pertama pertanian di USU, yang kedua pertanian di
Universitas Tanjung Pura kalau nggak salah saya itu. Baru yang ketiga antropologi di USU. Nah, yang pilihan ketiga ini sebenarnya saya tidak punya ekspektasi apa-apa, dia tidak juga pemahaman apa-apa tentang antropologi. Dan yang kalau mau agak, ya sekarang kalau saya pikiran jadi agak lucu jadi ya. Ketika memilih pilihan ketiga ini, saya gini aja, tutup mata, mana yang tertunjuk saya, itulah pilihan ketiga. Berarti dari dulu antropologinya udah tahu. Nggak tahu, nggak Oh, paham. nggak tahu, Nggak nggak paham itu Nggak antropologi paham ini saya. apa gitu. Mau main tunjuk-tunjuk aja. Iya, jadi Oke, gini. ini pertanian lah gitu. Yang penting kan gini, ini kan ada daftar pilihan ini. Iya. Yang IPA-nya sudah tuh, Oh, iya. pertanian. Nah, yang saya buka yang IPS-nya gitu kan. Udah main tutup mata, tunjuk mana yang kena itulah pilihannya. Nah, yang kena itu antropologi. Antropologi. Ah, itu. Jadi ini mungkin yang orang dosen-dosen saya akan marah mungkin dengar ini ya. Kenapa? Ternyata pelarian gitu kan. Nah, jadi karena itu tertunjuk saya isi gitu kan. Nah, akhirnya saya ikut ujian tes di USU, tesnya dulu. Yang luar biasa seriusnya tentu yang bagian IPA ini yang saya pelajari serius. Yang IPS-nya malah hari kedua itu saya cuekin. Karena pengennya masuk yang ke IPA. Ya benar. Nah, tapi ya namanya mungkin ya itu tadi sudah mungkin garis hidup jadi ya. Justru yang IPA ini nggak lulus satupun ya. Artinya yang lulus itu pilihan ketiga antropologi. Antropologi. Padahal tidak tahu gitu apa itu antropologi. Jadi yang lucu ketika saya lulus ini saya beritahu ke orang tua senang gitu kan. Cuman ketika ditanya antropologi itu apa, saya nggak tahu. Saya nggak tahu jawabnya Pak. Nah, kawan-kawan justru bilang antropologi itu malah ke ini ilmu apa? Astrologi apa yang meramal-ramal perbintangan gitu loh. Astronomi. Bukan. Zodiak-zodiak gitu. Nah, itu kata kawan kan. Nah, saya justru waktu itu kan belum tahu juga apa nih antropologi gitu. Jadi pas orang tua nanya, "Kamu lulus antropologi itu apa?" gitu. Nah, itu nggak bisa jawab. Saya bilang aja, jadi yang penting masuk dulu lah ke USU, saya bilang kan. Iya. Nah, gitu saya kuliah, masuk semester 1, wah luar biasa. Nilai yang didapatkan luar biasa, 1, berapa IP-nya kan, IPK-nya kan. Ya karena tadi bukan keterpaksaan sih. Nah, itu tadi memang karena belum ke situ pikiran gitu kan. Iya. Nah, jadi masuk semester 2 masih juga 1, IP-nya. Masuk semester 3 masih juga 1, walaupun udah naik komanya, tapi udah ada warning juga dari fakultas karena udah terancam gitu kan. Nah, karena saya saking kesalnya kenapa nggak kesampaian ke keinginan saya ke pertanian tadi. Tahun 1992 saya ikut lagi UMPTN. Padahal itu enggak boleh itu peraturannya, enggak boleh 2. Itu udah semester berapa tuh? Semester 1, 2, 3, 4, udah masuk semester 5 berarti. Oh, tuh enggak ada nanya orang tua gitu. Jadi saya diam-diam aja sih. Oh, diam-diam aja. Terus di kampus juga enggak boleh tahu kan, karena enggak boleh 2 itu kuliah itu waktu itu. Enggak boleh sama-sama di negeri 2 gitu. Ya karena enggak dari hati tadi kan lulusnya. Jadi saya karena apa aja sebenarnya pelampiasan kekesalan aja karena enggak nyampe, dan di antropologi juga nilainya seperti itu. Saya ikut lagi, tes lagi, ambil yang IKIP bahasa Inggris. Nah, yang pilihan keduanya geografi di IKIP itu, di IKIP Medan dulu. IKIP Medan. Sekarang Universitas Negeri Medan namanya. Nah, ini jadi suatu pengalaman yang luar biasa aneh bagi saya ini. Ketika saya ikut ujiannya itu, orang udah pada ngisi semua, saya datangnya terlambat, orang udah pada serius ngisi, saya baru ngisi nama. Yang saya isi kalau nggak salah cuma beberapa pertanyaan aja di lembar jawaban itu, nggak banyak, hanya mungkin kalau nggak salah 40 atau berapa dari sekian soal itu. Dan ketika pengumuman yang saya lihat satu ruangan itu berapa orang tuh yang cuma saya yang satu lulus di situ. Satu ruangan ujian. Nah, cuma Bang sendiri yang lulus. Ah, lulus, dan itu yang di bahasa Inggris. Oh, yang di bahasa Inggrisnya. Nah, dia tesnya ada berapa tuh, Bang? Kan sama dengan ujian UMPTN itu. UMPTN sama. Kan itu. Nah, ketika lulus ini saya informasikan ke orang tua. Orang tua marah. Iyalah, kan bertanya-tanya dia kan. Nah, marahnya bukan karena apa, harusnya kan bangga gitu. Iya. Terus bayarnya pakai apa? Katanya. Saya juga jadi berpikir juga kan. Cuman saya bilang, ya udah dijalanin aja dulu, saya bilang kan. Nah, akhirnya ya di IKIP ini hanya 2 semester kalau nggak salah saya ikutin. Akhirnya mentok gitu kan. Nah, mentoknya kan berhentinya di IKIP ini salah satunya di faktor pendanaan tadi. Ya dari orang tua juga nggak
bukannya dibilang nggak punya berlebih lah kelebihan untuk itu ya. Nah, yang mentoknya ini juga karena ini ketika saya masuk semester 5 itu sudah mulai asik kayaknya di antropologi. Di antropologi. Karena itu orang tua udah tahu tuh Bang. Hah? Orang tua udah tahu tuh. Yang mana maksudnya? Yang pas Abang tes tadi tuh. Ya itu kan udah saya tahu kan. Ya udah kasih tahu, marah. Nah, tapi tetap saya ikuti walaupun mereka tetap membiayai tetap gitu kan. Tapi hanya 2 semester yang akhirnya saya sendiri yang menyerah jadi ya. Oh iya. Akhirnya saya sampaikan ke orang tua ya sudah nggak usah lagi yang di IKIP dia bilang kan. Karena apa? Di samping orang tua juga akan berat membiayai. Dan yang kedua justru karena ini di antropologinya ini saya sepertinya sudah ditakdirkan di situ. Nah, yang kenapa saya katakan ditakdirkan gitu? Karena mulai semester 5 itu saya sudah lebih sering ke lapangan diajak oleh dosen. Dan ini tidak semua orang biasa diajak gitu ya. Nah, setiap ada 1 semester itu paling tidak ada 2 orang dosen yang ngajak saya pergi penelitian. Kok bisa Bang gitu? Nggak tahu juga saya, tapi mungkin karena sering akrab aja sama dosen, ngobrol gitu kan. Dan secara nilai di mata kuliah yang dosen ini bawa sendiri, yang diajarkannya, saya juga bukannya orang yang unggul di situ kan. Ya itu tadi, karena nilai Abang tuh banyak yang nggak unggul kan, kok bisa gitu kan. Nah itu nggak tahu lah, mungkin ya kalau saya lebih berpikir ini mungkin udah jalan hidup saya gitu ya. Ngobrol dengan dosen ini sering diajak, ya sampai ke di kantin gitu ya, ngobrol gitu. Terus dia besok kita pergi ya ke lapangan ini gitu. Udah main tembak gitu aja, nggak pernah ditanya kita siap nggak besok untuk kita meneliti ini, nggak ada itu. Besok kita pergi gitu aja. Itu mungkin dari faktor pergaulan mungkin ya. Iya kebetulan. Sering nimbrung sama dosen gitu mungkin. Kalau nggak pula akrab dengan dosen dalam arti aktif itu enggak juga. Enggak juga aktif juga. Organisasi pun enggak juga. Enggak. Oh. Saya justru kalau untuk di kampus itu malah nggak terlalu banyak yang saya kenalin gitu kan, orang-orang gitu kan, kawan-kawan. Nah ini mungkin yang ada beberapa dosen itu yang sering ngajak saya gitu kan. Nah, diajak ke lapangan agak berapa 1 minggu atau lebih gitu kan. Dan yang si dosen ini yang malah ini membuat izin aja ke kampus gitu kan. Nah ini siapa ini pergi ini ada. Jadi saya nggak terlalu pikirkan lagi daftar hadir di kampus gimana gitu. Jadi aman ya. Aman. Dosen yang bawa kan. Nah itu. Jadi sering-sering diajak ini, ya udah saya berpikir asik juga ini pikir kan. Dan apa yang diajarkan di kuliahan, ya itu yang dipraktekkan di lapangan kan gitu. Yeah. Nah sampai-sampai jadi saya juga pernah mendampingi dosen yang lagi ngambil S2, mendampingi penelitian dia gitu ya, yang dari jurusan yang tidak mengajar ke saya gitu ya. Di jurusan lain atas rekomendasi dosen yang sering ngajak saya ditunjuk itu mendampinginya. Nah ini akhirnya ya sering ke lapangan gitu ya. Ini kan karena sering diajak nih Bang. Ya. Kan tadi awal mulanya Bang kan bukan dari hati gitu ngambil jurusan antropologi. Iya. Kok mau gitu? Diajak sama dosen kayak saya nggak tahu apa-apa Pak gitu. Biasanya kan ada kan mahasiswa sekarang yang mungkin bukan keinginan dari hatinya jurusannya, ketika diajak sama dosen, saya nggak tahu itu Pak, saya nggak mendalami gitu kan. Nah, yang bikin asiknya apa itu? Karena ini ketika diajak jalan-jalan kan asik. Oh iya. Pertama kan itu asik ya. Asiknya jalan-jalan pertama. Nah, jalan-jalan dulu kan. Nah, diajak jalan-jalan, kita lihat ini dan ternyata dikasih tugas. Coba tulis ini nanti yang di sini. Wah, ini kayaknya sudah praktek dari yang kuliahan gitu kan. Nah, jadi setiap dalam 1 semester itu bisa 2-3 dosen tuh ngajak itu. Kadang selesai ujian semester langsung berangkat kita besok gitu kan. Nah, di sinilah pengalaman-pengalaman ini yang menjadi jalan hidup. Ya inilah mungkin jalan hidup saya gitu ya. Nah, jadi yang namanya bagaimana di lapangan, bagaimana di kampus ya seperti itu kan, santai aja gitu kan, pergi ke kampus, besoknya sudah bisa jadi dalam seminggu sudah nggak pernah masuk kampus lagi gitu kan, nggak masuk. Nah itu jadi jalan-jalan terus. Sampai pada akhirnya, ya gitu, ketika saya sudah selesai kuliah juga, ya ikut juga masih. Berarti juga. Tamatnya 4 tahun ya?
Ya karena mungkin asik ini. Oh, Karena, asik. karena asik di kampus, Iya. akhirnya lama saya tamat. Oh, lama. Karena sering dibawa dosen tadi ya, Bang. Makanya lama gitu kan. Jadi tahun 90 saya selesai masuk. 95 30 Desember saya ingat itu 30 Desember 1995 saya ujian skripsi. Nah, yang asiknya lagi tadi itu kan karena udah sering ke lapangan dan pembimbing sama pengujinya juga orang-orang yang membawa saya ke lapangan. Oh, gitu. Dan saya bisa menentukan besok saya ujian, saya bilang kan. Saya minta ke dosen tuh. Kalau memang mau pulang kampung atau batalkan besok saya ujian, saya bilang. Akhirnya mereka mau. Nah, itu karena sudah faktor ini. Dan yang sebenarnya kalau ini mohon maaf kalau misalnya jadi suatu kesalahan yang ujian formalnya itu ya mungkin hanya ini aja mungkin sekedar formalitas lah Oh, ya. formalitas saja. Tapi yang ujian sebenarnya Sebenarnya sebelum sidangnya itu gimana para dosen di situ menguji saya di kantin. Ditanyai semua. Di kantin diuji tuh, Pak. Ditanyai semua apa yang saya tentang Berarti skripsi yang nanya tadi itu yang sering bawa Abang ke lapangan. Ya, itu karena mereka yang terlibat di situ ya akhirnya mereka lebih tahu sebenarnya bagaimana saya kan. Nah, setelah selesai setelah wisuda, saya wisuda Januari 2016 kalau nggak salah itu. Ya, saya pergi lagi ke lapangan. Nah, ketika itu saya ada tawaran untuk ikut kerja kontrak tenaga SP3 namanya. SP3 Sarjana Penggerak Pembangunan Bidang Kebudayaan. Nah, akhirnya saya putus hubungan dengan dosen-dosen dan saya harus mengerjakan itu dan disinilah yang uniknya mungkin saya karena sudah dibiasakan untuk kerja di lapangan terus. Nah, ketika masa sebelum saya tamat dulu KKN lah, kuliah kerja nyatanya itu, saya justru pilih daerah yang paling jauh dari Sumatera Utara itu, di Pulau Nias. Oh, jauh. Ya. Pulau Nias jauh kali itu, Bang. Ya, itu pulau yang daerahnya ibu kota kecamatan, tapi listrik belum ada, kantor camat belum ada, polseknya belum ada, yang semuanya kantornya numpang. Itu waktu di LP3 itu? Ketika di kuliah di USU. Oh, kalau ada kuliah. KKN? Ya, KKN-nya. Jadi itu ada berapa orang tuh pergi ke KKN itu? Banyak itu, satu tim itu berapa kami itu, satu desa itu kan. Cuman daerahnya itu yang jauh. Yang luar ekstrem itu, luar biasa ekstrem itu. Jadi, nah karena saya udah biasa di lapangan justru asik di situ kan. Belum ada listrik yang dengan banyak perspektif orang luar tentang daerah itu ya saya enjoy aja gitu kan. Nah, tamat dari USU ini saya ikut SP3 tadi, Sarjana Penggerak Pembangunan. Nah, saya justru ditempatkan juga di daerah yang ya tanda kutip kata orang rawan ketika itu. Saya di daerah Barus, kalau pernah dengar Kecamatan Barus itu di pantai barat Sumatera di sekitar 60 km kalau nggak salah dari kota Sibolga. Rawan itu gimana, Bang? Ya dari informasi sebelumnya dari masyarakat di luaran itu kan Barus itu daerah yang masih ketinggalan lah, yang banyak segala macam yang hal-hal negatif kata orang itu kan. Gitu. Bahkan orang tua saya juga melarang waktu itu ketika saya ditempatkan di situ. Tapi karena saya yang asiknya seperti daerah-daerah yang baru tadi itu, justru saya asik, enjoy di situ kan. Nah, disitulah artinya kalau untuk kegiatan di lapangan itu ya sudah dimulai dari ini tadi, dari sejak kuliah tadi jalan sampai terus sampai kerja pertama itu sebagai tenaga honor kontrak tadi ya, SP3 tadi di daerah yang ya tanda petik ya mungkin, rawan kata orang. Mungkin bisa dikatakan Bang Rois ini orang yang hobi bertualang lah ya. Nah, dengan sendirinya akhirnya seperti itu ya, bukan hobi tapi kayaknya sudah ditakdirkan untuk menjalanin itu kan gitu. Iya, karena terbiasa ya. Itu. Nah, yang apa lagi justru di daerah yang katanya yang seperti yang tadi itu di daerah Barus tadi itu justru saya justru mendapatkan pengalaman yang luar biasa di situ. Dan disitulah saya bisa memahami bagaimana sebenarnya sebagai orang lapangan. Karena dituntut waktu itu bekerja di lapangan, ditempatkan di kantor Kandep Dikbud Kecamatan namanya itu, Kantor Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan.
mengerjakan sebagai pekerjaan penilik kebudayaan. Nah, yang kerjanya harus menelusuri semua kecamatan itu, mendata tentang segala aspek kebudayaan, mulai dari kesejarahan, kesenian, kepurbakalaan, dan semua yang bidang kebudayaan itu harus dikerjakan. Nah, di sini yang memaksa saya menjadi harus betul-betul fight dengan lapangan gitu kan. Nah, itu yang menjadi Itu poin kenapa bisa sampai seperti sekarang ini ya. Nah, itu. Cuman ya saya sampai pada masa itu tidak juga punya pikiran untuk jadi peneliti. Tapi bagaimana bekerja dengan asik di lapangan itu Di aja. lapangan itu aja. Nah, tidak jadi terpikir menjadi peneliti formal seperti sekarang gitu, enggak. Gitu. Nah, itu Berarti pengalaman-pengalaman karena ke lapangan gitu, belusukan. Ya. Nah, sekarang kan Bang Rois itu kan udah jadi peneliti di BPNB Sumatera Barat. Ya. Itu gimana sih ceritanya kok bisa sampai ke BPNB Sumatera Barat gitu? Apakah awalnya memang di BPNB Sumatera Barat atau memang ada sejarah-sejarahnya gitu? Wah, ini panjang ini, luar biasa nih pengalamannya nih apa nih. Ya kembali lagi ya, kalau saya lebih berpikiran bahwa saya hanya menjalani jalan hidup, kalau bisa saya katakan seperti itu, karena yang menentukan mungkin sudah ditentukan jalan hidup ya. Nah, setelah tadi sebagai tenaga kontrak sebagai SP3 tadi itu dikontrak 2 tahun. 2 tahun. 96 sampai 98. Nah, 98 ini ikut tes pegawai negeri. Dan lulus sebagai pegawai negeri, sebagai CPNS. Tapi yang tidak terpikirkan oleh saya ditempatkan di Papua. Ini yang luar biasa. Yang di Papua PNS itu di BPNB. Kalau dulu namanya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Sebelum jadi BPNB. Iya. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Jayapura, itu namanya BKSNT Jayapura namanya. Berarti itu Abang waktu itu tidak menduganya ditempatkan itu di Papua. Di Papua, di Irian Jaya dulu namanya. Irian Jaya. Tapi karena ya namanya sudah pegawai negeri, tentu orang udah berpikiran bahwa inilah pekerjaan yang paling bagus, paling aman kan itu. Iya, kalau orang-orang tua sekarang sih kalau PNS udah oke itu gitu. Pokoknya yang namanya PNS itu udah aman lah itu. Nah, jadi kalaupun mau mencari jodoh ya gampang kata orang kan ya. Itu waktu di Papua tuh memang udah langsung jadi peneliti itu gimana? Belum. Oh, belum. Jadi tahun 99 saya ke sana, berangkat naik kapal dari Belawan, ya, naik kapal laut ke Jakarta Tanjung Priok, terus sambung dari Tanjung Priok ke Papua. Saya ingat betul itu berangkat hari Senin dari Jakartanya, tiba di Jayapura itu hari Senin naik kapal. Jadi bukan pada hari yang sama, tapi 7 hari kemudian kan gitu. Jadi selama 7 hari itu berlayar dari ujung Indonesia Barat sampai ke ujung Indonesia Timur. Itu kalau kita bicara Papua, memang ketika kita melayari dari barat sampai ke timur itu berarti semua Indonesia sudah kita jalani kan. Iya, nah itu pengalaman. Nah di sana tentu saya akan dibilangnya, sampai di Jayapura tentu berpikir lagi, saya tinggal dengan siapa gitu kan. Terus apa yang mau saya kerjain, terus saya juga belum paham apa yang mau dikerjain tentang pekerjaan saya di Jayapura ini. Ya tapi ya pada saat itu ada dengan dari kawan-kawan yang satu rombongan di kapal, kebetulan yang satu pengangkatan, kami berangkat sama, ya akhirnya kami bisa numpang-numpang, dan nggak lama kemudian kami bisa ngontrak ya artinya ngontrak rumah bersama gitu. Nah justru di sinilah kembali tantangan itu ya, dari pengalaman bagaimana dulu bekerja selama kuliah, terus bekerja di SP3 tadi, sampai di Jayapura dengan karakter masyarakatnya yang berbeda gitu ya, secara fisik juga berbeda. Nah sinilah pengalaman yang menjadi pengalaman luar biasa juga, bagaimana kita bisa beradaptasi dengan lingkungan di daerah itu. Nah bagaimana juga kita mengerjakan
tuntutan pekerjaan kantor yang diberikan. Nah, akhirnya kami disuruh ke lapangan beberapa penelitian. Yang pertama hanya diberikan di sekitar kota dekat kantor. Tapi ya itu menjadi pengalaman yang luar biasa yang pertama gitu ya. Bagaimana kita berhadapan dengan orang Papua yang belum kita kenal karakternya, kita masih orang baru. Terus yang berbicaranya juga bahasa Indonesianya dengan logat di sana, kita masih logat, kalau saya masih logat Medan katakan gitu ya. Iya. Tentu akan nampak itu beda itu. Bahkan yang dia omonginnya dengan bahasa Indonesia, dialek sana, itu juga tidak bisa kita pahami secara seperti yang kita pahami gitu ya. Nah, perlu adaptasi sampai berapa bulan saya bisa memahami bahasa di sana gitu. Nah, bagaimana menghadapi masyarakat di sana dengan gaya bahasanya? Nah, ternyata ada yang asik di sana yang bisa kita gampang beradaptasi. Kebiasaan masyarakat di sana itu makan pinang. Pinang. Oh, pinang. Pinang muda dengan pakai sirih, pakai kapur. Itu dimakan. Itu buahnya pinang kecil. Iya. Ada buah sirih juga panjang ya. Ada kapur sirihnya. Dimakan dan akan merah-merah lah itu ya, ludah kita kan. Nah, ketika saya coba mengikuti kebiasaan mereka, akhirnya saya udah terbiasa jadinya dengan kehidupan di situ gitu kan, menjadi berbaur. Nah, disinilah seorang peneliti mungkin ya, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan itu, dengan tidak membawakan ego kita, tapi bagaimana bisa menyesuaikan dengan masyarakat itu sehingga kita bisa diterima dan gampang, artinya beradaptasi dan bisa berinteraksi dengan mereka. Hal yang ditakutin di Papua itu waktu itu apa sih Bang? Kalau yang ditakuti ya mungkin akan berbeda-beda, mungkin orang-orang akan melihat gitu kan. Nah, ini yang pengalaman saya itu ya. Di sana itu ada kebiasaan orang. Ya, ini mohon maaf ke masyarakat di sana yang dulu yang saya takutin, sekarang ketika itu justru menjadi akrab dengan saya gitu. Menjadi akrab. Nah, ini kebiasaan mereka minum mabuk-mabuk di jalan gitu ya. Iya. Nah, minum tua itu atau di sana istilahnya saguer itu. Nah, itu setiap orang itu yang ditakutin orang kalau misalnya orang lewat gitu kan, dia akan mengganggu. Tapi saya menjadi akrab dengan mereka. Karena saya ikut minum. Nah, itu tadi ya. Nah, itu jadi kalau kita ikut apa yang mereka lakukan, dalam arti yang positif ya, jangan kita jadi negatif gitu ya. Kita lakukan, ya justru kita bisa diterima gitu kan. Nah, akhirnya saya bisa akrab dengan mereka. Saya dengan ikut minum sama mereka gitu kan. Ya walaupun minum sekedar aja gitu kan. Dengan begitu kita dihargain. Ya, ini kan ngomong tadi dari Medan sampai ke Jayapura. Itu kan di BPNB Jayapura waktu itu. Iya. Kenapa kok bisa sampai ke BPNB Sumbar gitu? Ya, ini sebelum sampai ke Sumbar ada yang menarik pengalaman di Jayapura itu. Iya. Ketika itu tahun 2000-an, tahun 2000 ya benar. Saya dapat penelitian ke daerah wilayah Kepala Burung. Itu kalau sekarang mungkin wilayah Kabupaten Sorong berapa kabupaten gini masuk Papua Barat gini itu. Nah, yang jadwalnya hanya dikasih waktu 2 minggu, justru saya 1 bulan di sana. Di daerah pedalaman itu karena naik kapal dulu, terus naik bus, sambung lagi naik perahu berapa jam, daerah pelosok yang sangat jauh. Saya lupa namanya itu. Justru saya 1 bulan di sana itu. Karena apa? Karena asik gitu kan. Sampai akhirnya bekal beras sampai bawa mie instan dulu habis hanya berapa hari, akhirnya saya makan makanan mereka, makan sagu, makan apa. Itu kuat gitu waktu itu. Ya awalnya merasa makanan apa gitu kan. Tapi akhirnya karena kondisi ya, akhirnya bisa. Dan karena saking akrabnya juga dengan kepala suku sana ya, saya juga udah dapat juga ini souvenir lah. Ya, saya katakan mungkin bahasa halusnya souvenir ya. Ya, karena gini, kepala sukunya waktu itu saya lupa juga namanya, suku apa juga saya udah lupa karena udah tahun 2000 ya, 21 tahun yang lalu kalau nggak salah jadinya. Nah, saking akrabnya saya dikasih apa yang dipakainya, dikasih gelang. Itu sampai sekarang gelangnya ada. Oh, itu yang warna hitam. Oh, ini. Yang silver itu. Besi baja.
Nah ini sampai sekarang saya nggak lepas. Kenapa? Karena ini Kenang-kenangan. sangat terkesan karena beliau memberikan bahwa saya sudah dianggap bagian keluarga dia gitu kan. Nah tahun 2001 saya dapat SK pindah. Kebetulan situasi politik di Papua waktu itu kurang kondisif ya. Jadi kami melapor ke Jakarta ke kementerian, ya udah pindah saja katanya kan. Akhirnya pindah saya awalnya minta jangan di Padang gitu kan. Kenapa gitu? Saya minta di luar Sumatera gitu supaya jauh dari jauh dari kampung. Dari kampung. Tapi ya namanya sudah ditempatkan di Sumatera ya sudah oke. Ke Padang ya terima. Nah, justru pekerjaan saya sebagai peneliti, nah itu tadi saya nggak mau yang dekat-dekat gitu. Maunya yang Pertama yang saya kerjakan justru perbatasan Rau, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Dan itu daerahnya saya pilih karena jauh aja. Dan kenapa jauh? Dan itu yang tidak saya paham gitu kan. Nah, saya pilih yang jauh itu karena saya tidak paham daerah itu dan tidak punya bekal tentang apapun daerah itu, makanya saya pilih. Itu yang pertama, dan itu yang menjadi pengalaman saya, pembuka saya, pengalaman untuk punya akses dengan dunia penelitian yang sebenarnya pada masa itu. Tahun 2002 kalau nggak salah saya ke lapangannya itu. Nah, ketika itu saya penelitian tentang daerah perbatasan di daerah Rau itu. Akhirnya penelitian ini saya kirimkan ke Simposium Internasional Antropologi ke UI, panitianya UI, dan acara itu dilaksanakan di Bali. Saya kirim abstraknya, kebetulan diterima gitu, Simposium Internasional. Nah, saya berangkat ke Bali dengan ada beberapa kawan juga dari kantor, dibiayai oleh UI, naik pesawat dan yang hal-hal yang tidak terbayangkan awalnya gitu. Dibiayai semua. Gitu. Dibiayai semua sampai biaya selama di sana juga dibiayai. Dan saya itulah pengalaman pertama menjadi pembicara dan berbicara di depan umum. Pertama kali. Sejak mulai dari lahir sampai kuliah pun belum pernah. Itu ramai berarti. Di depan itu kebetulan yang satu panel dengan saya itu ada profesor dari Antropologi Tanjung Pura kalau nggak salah saya. Universitas Tanjung Pura. Kalimantan ya, terus doktor antropologi dari Udayana Bali, dan moderatornya ini yang saya bikin Profesor Anthony Reid. Sampai sekarang saya masih pernah kalau ketemu sama beliau saya sampaikan tuh, ingat nggak Prof dengan saya gitu. Nah itu yang saya ingat. Nah di situ pesertanya itu dari berbagai negara. Saya yang punya gelar esos itu cuma saya, yang lainnya doktor dan profesor. Mereka presentasikan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang profesor doktor. Saya bahasa Indonesia mentok gitu kan, bahasa kampung lah istilah itu, bahasa Indonesia kampung. Nah, mereka bertanya bahasa Inggris. Nah, coba mereka bertanya tentang apa yang saya sampaikan, bertanyanya bahasa Inggris. Lah saya kan nggak ngerti gitu kan. Ya, terus gimana tuh, Bang? Akhirnya si moderator mengulas saja pertanyaan dalam bahasa Indonesia disampaikan ke saya kan. Akhirnya saya jawab juga dengan bahasa Indonesia. Ya bagaimanapun ini dalam hati saya bagaimanapun ini pasti akan selesai kok, cuma 1 jam saya pikir kan. Akhirnya dengan nekat gitu aja. Nah ya itulah pertama kali saya bicara di depan umum, di forum resmi, di forum ilmiah. Nah inilah yang membuat saya memicu saya bahwa saya harus jadi peneliti gitu kan. Nah ternyata jadi peneliti itu asik. Karena sudah ada tempatnya itu pada masa itu, bagaimana ketemu dengan dosen-dosen yang dulunya cuma hanya sekedar dengar nama gitu kan, pakar-pakar yang hanya dengar nama, bisa ketemu langsung dengan orangnya, bisa diskusi. Ya sampai sekarang jadi peneliti di BPNB Sumatera Barat. Itulah titik awal bagaimana menjadi peneliti yang sebenarnya gitulah. Itu. Oh iya, selama di Sumatera Barat nih Bang, apa sih pengalaman penelitian yang menurut Abang itu berkesan gitu? Nah itu tadi saya mungkin agak beda dengan kawan yang lain. Saya justru kalau penelitian itu cari yang daerah-daerah yang agak yang aneh bagi saya. Oh berarti kalau kita meneliti itu kita yang milih sendiri daerah gitu? Ya karena gini kita bisa artinya kan kita bisa memilih gitu kan, memilih dalam arti kita ini penelitiannya bidang apa maunya.
Nah, walaupun namanya bidang budaya, tapi ada spesialisasi Berarti Bang Rois ini di bidang budaya. bidang budaya ya. Budaya. Wah, ini yang sebenarnya yang jadi pertanyaan bagi anak muda. Karena BPNB itu kan Balai Pelestarian Nilai Budaya. Nah, budaya yang itu kan ada yang benda, ada Ya. yang tak benda. Ya. Nah, apa maksudnya ini, Bang? Karena kalau kita lihat seperti yang tak benda dan benda, dan yang tak benda ini ada juga bendanya gitu. Ya, sebenarnya kan ini kalau secara nomenklatur di kantor kita kan itu yang menjadi membedakan antara apa yang jadi tusi dari kantor tugas dan fungsi kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kalau kantor kita kan lebih fokus pada nilai-nilainya yang tidak benda, intangible-nya gitu ya. Nah, sementara yang bendanya itu ada instansi yang lain, UPT Kemendikbud yang lain seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya yang mengurus bendanya. Nah, artinya di sini sebenarnya ini kita lebih melihat pada apa sih di balik benda itu gitu. Katakanlah keris gitu. Keris kan kalau kita lihat bendanya kan kita katakanlah bendanya itu hanya sebuah besi dengan dengan bentuk tertentu dan digunakan orang untuk memotong atau menusuk gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ada nggak yang menuliskan tentang bagaimana pemahaman orang tentang keris ini? Sejarahnya dulu bagaimana gitu ya. Nah, nilai apa aja yang dipakai? Bagaimana misalnya ritual misalnya kan ada tuh ritual misalnya nyuci keris misalnya kan, mencuci keris. Terus pemanfaatan keris ini misalnya oleh bangsawan. Nah, kita bukan melihat keris itu sebagai sebuah bendanya, tapi pemanfaatannya, nilai-nilai yang ada di keris itu. Nah, sama dengan misalnya seperti bangunan. Contoh karena kita contohkan candi gitu kan. Candi ya. Candi seperti di Muara Takus misalnya atau di Sumatera Barat ini di daerah Pasaman misalnya banyak itu. Nah, kalau kita tidak melihat candi itu sebagai bangunan gitu ya. Tapi apa yang dibalik itu? Misalnya sistem pengetahuan membuat candi itu bagaimana? Nah, candi itu termasuk benda atau tak benda? Nah, kalau candi sebagai bangunannya itu adalah benda gitu kan. Nah, itu kan itu benda itu kan. Tapi ketika kita melihat candi, bukan semata-mata bendanya yang kita lihat. Nah, kalau kita bandingkan dengan misalnya apa yang dikerjakan oleh teman-teman di Balai Pelestarian Cagar Budaya, mereka melestarikan bangunannya itu, fisiknya gitu ya. Nah, kita mengkaji dan melestarikan nilai-nilai yang ada di bangunan itu. Berarti yang pembeda dari benda dan tak benda ini karena contohnya candi. Ya. Mungkin candi itu tidak bisa dibikin 2 kali gitu. Pasti namanya kan beda. Mungkin replika candi gitu. Nah, kalau secara kebendaan itu kita nggak urusin gitu ya. Nah, kita lebih ke nilainya. Contoh misalnya rumah gadang. Rumah gadangnya ini kita tidak lestarikan dalam arti bangunannya gitu ya. Tapi apa yang ada di rumah gadang itu? Misalnya sistem kekerabatannya gitu ya. Misalnya juga bagaimana sistem tata ruangnya, nilai-nilai misalnya dalam rumah gadang itu kenapa harus berkonjong, ternyata ada filosofinya itu kan. Lebih ke nilai-nilai ya. Nah, di arsitektur rumah gadang itu sendiri kan banyak nilai-nilai yang akan bisa dikaji di situ. Misalnya kenapa tiangnya miring begini? Ternyata oleh orang arsitektur diteliti bahwa itu bisa menahan menstabilkan misalnya terjadi gempa misalnya. Kenapa juga misalnya tiangnya tidak langsung ditanam ke tanah? Kenapa pakai batu atau sandi kan? Nah, ternyata itu menstabilkan kalau ada goyangan. Nah, oleh orang arsitektur kan itu yang dipahami. Tapi ada nggak filosofi di balik itu yang kita kaji. Mungkin itu yang beda dari yang benda dan tak benda itu mungkin lebih ke nilai-nilai yang terkandung di dalam suatu benda itu. Ya. Rois kan ini udah lama di BPNB Sumatera Barat menjadi peneliti. Bisa diceritain nggak gitu? Apa sih kesan-kesannya menjadi peneliti di BPNB Sumatera Barat? Wah, ini panjang cerita kita ini nanti nih, nggak akan selesai satu harian. Karena saking lama gitu. Jadi sebenarnya kan pengalaman yang paling asik justru ini pengalaman-pengalaman di lapangan itu yang justru sangat
asik bagi kita gitu kan. Dan yang kedua, bagaimana menuliskan apa pengalaman kita itu dalam bentuk yang ilmiah. Itu sebenarnya tugas seorang peneliti. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan tadi, bagaimana awal saya tahun 2002 setelah pindah dari Jayapura, dari Irian Jaya waktu itu namanya. Tahun 2002 saya mulai ke lapangan, dan itulah yang menjadi titik awal ketika saya mengikuti simposium internasional antropologi di Bali. Itu menjadi titik awal saya bagaimana merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang peneliti. Nah, saya kembali lagi ke pengalaman-pengalaman masa kuliah dulu, bagaimana ke lapangannya. Nah, justru saya sejak di BPNB Sumatera Barat ini, ya awal dulu namanya masih BKSNT, saya justru lebih memilih daerah-daerah yang ya dalam tanda kutip yang agak ekstrim gitu ya. Ekstrimnya dalam arti penuh tantangan, daerah yang belum atau jarang orang akan kunjungi. Nah, contoh yang sangat dan ini juga pernah menjadi perdebatan luar biasa di keluarga saya lah, dibilang sebelum saya tahun 2003, sebelum saya menikah. Jadi ini mungkin agak pribadi juga sih. Tahun 2003 saya itu bulan Agustus menikah, tapi saya sebelumnya harus pergi penelitian ke daerah Pulau Enggano. Itu Pulau Enggano, tahu nggak daerah Enggano yang mana? Nggak tahu. Di Bengkulu ada pulau kecil kali, di daerah Bengkulu di pantai barat Sumatera. Kecilnya luar Itu biasa. namanya Pulau Enggano. Enggano. Tahun 2003 saya ke sana menggunakan kapal perintis, tapi kapal barang bekas itu yang sudah karatan. Itu waktu ke sana itu sendiri atau ada rombongan? Berdua. Kebetulan sekarang kawan itu sudah di Jawa Barat sekarang. Jadi ke lokasi tersebut saya belum pernah sama sekali, belum tahu, belum punya referensi bagaimana daerah itu. Jadi belum tahu apa-apa tentang Enggano. Masih blank. Sampai di sana ternyata listrik belum ada, telepon ya HP juga dulu belum terlalu familiar, HP juga nggak ada gitu kan, telepon juga di sana nggak ada gitu kan, dan penginapan juga tidak ada, hanya sebuah dusun kecil gitu kan. Kaget nggak? Kecamatan gitu. Pas nyampe gitu. Nah, tahun 2003 saya ke sana itu tahun 2000 itu dihantam gempa itu daerah itu. Jadi masih saya temukan itu puing-puing bangunan yang hancur itu. Nah, dengan modal nekat tadi itu menyusuri daerah-daerah yang baru. Saya masuk ke sana, melapor ke kepala desa dengan saya punya keyakinan gini aja prinsipnya. Ketika masih ada pemerintahan di sana, nggak mungkin mereka tidak akan menerima gitu kan. Karena kita resmi datang. Gitu. Saya sampai sana, melapor ke kepala desa dan nginaplah di rumah kepala desa itu. Disitulah penelitian pertama tentang Enggano saya. Nah, sampai berapa hari di sana. Dan yang asiknya juga di sana saya justru dapat karena udah lama sana penelitian, dapat fasilitas dari warga Enggano itu, dijamu makan sebelum pulang. Dimasaklah masakan khas mereka gitu. Di Enggano itu menelitinya tentang apa itu? Tentang kebudayaan Enggano secara etnografi Enggano lah. Nah, jadi kembali dan yang ada satu pertanyaan yang bikin saya juga kaget waktu itu. Ketika kami nyampe ke daratan pelabuhan itu, pas baru nyampe di Pulau Enggano itu, masyarakat sana bertanya, kalau nggak salah pukul 9 nyampe di situ, masyarakat di situ bertanya, pukul berapa berangkatnya kemarin tadi malam? Saya jawab pukul 5. Wah, itu syukur kalian nyampe jam segini, biasanya jam 12 belum tentu nyampe katanya. Waduh, makin kaget saya. Itu pakai kapal kapal besar memang. Kapal besar. Besarnya tidak seperti kapal penumpang yang sekarang ya. Namanya orang-orang di kapal tuh nggak ada yang tahu kok berangkat jam segini gitu, nggak ada dihimbau. Enggak, maksudnya orang penduduk di situ. Penduduk di situ. Ketika kami sampai, jadi ada warga situ nanya itu jam berapa tadi malam berangkat? Jam 5 saya bilang kan. Wah, syukur kalian nyampe jam segini. Biasanya jam 12 belum tentu nyampe gitu. Nah, di situ juga pengalaman komunikasi antara daerah Kota Bengkulu dengan Pulau Enggano itu hanya melalui radio RRI. Misalnya di radio nanti di Bengkulunya akan menginformasikan kapal sudah berangkat, si A
menginformasikan dia minta dijemput melalui radio itu. Jadi warga di pulau itu saat jadwal kapal datang harus siap dengar radio. Itu asik ya waktu itu, saya ngikutin juga itu. Nah, sampai ada berapa hari saya di sana, karena di sana itu tidak boleh pulang kalau kapal belum datang. Karena mau kemana gitu kan, nggak bisa ya. Dan yang asiknya selama pelayaran itu, ombaknya luar biasa, sampai basah kuyup juga kan, di dalam, walaupun di dalam kapal itu, basah kuyup juga. Nah, itu pengalaman daerah yang ekstrim itu. Tapi itulah yang membawa saya sampai, karena nggak tahu kenapa, saya sampai berulang kali, nggak tahu udah sampai berapa kali saya ke sana kalau dihitungnya. Tahun 2003 itu, baru 2010 kalau nggak salah saya ke sana lagi. 2011, 2015 sampai 6 kali atau 5 kali saya ke sana itu. Di dalam tahun 2015 itu. Ekstrim di sini Ya. kalau dengar-dengar dari masyarakat situ tuh yang dimaksud dengan ekstrimnya di daerah itu apa gitu Bang? Karena gini, ekstrimnya bukan dari masyarakatnya itu ya. Mencapai daerah itu. Oh, mencapai daerahnya itu yang Wah, ekstrimnya. ya pada masa itu ya. Nah, Berarti sampai bukan hal-hal lain yang ada di Nah. dalamnya itu. kalau bagi peneliti sebenarnya justru yang membuat sesuatu itu yang jadi ekstrim itu kalau pencapaiannya mencapai daerah itu agak-agak apalah, punya tantangan. Oh Ya. iya. Nah, kalau misalnya masyarakatnya katakanlah tanda kutip misalnya punya sesuatu yang agak apa itu, justru itu yang menjadi apa, data yang dicari oleh peneliti gitu kan. Nah, bagaimana masyarakatnya. Nah, inilah Enggano ini menjadi apa, menjadi penting bagi saya karena berulang kali, dan ketika saya ngambil S2 di Andalas, Universitas Andalas, saya justru menulis tentang Enggano ini menjadi tesis saya karena ya banyak hal-hal yang unik di sana, dan unik dalam arti yang bagi dalam perspektif saya sebagai peneliti ya, yang perlu dituliskan dan dianalisa gitu ya. Nah, itu satu bagian gitu ya. Ada lagi oh gitu Yang daerah yang mungkin lebih ekstrim mungkin. ya ekstrimnya bukan persoalan dari bagaimana perspektif kita tentang bahaya gitu ya, Bahaya. bukan gitu ya. Tapi bagaimana pengalaman kita di dalam menyesuaikan diri bisa diterima masyarakat, itu yang bagi saya sebenarnya sesuatu yang baru, yang tantangan gitu. Contoh ketika saya ke Mentawai, ke daerah Siberut, dari segi bahasa saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Terus kebetulan ada dipandu sama kepala desa. Kan? Nah kebetulan saya iseng aja jalan, ketemu sama si Kire gitu kan. Iya. Si Kirenya tidak pintar bahasa Indonesia, saya juga tidak paham bahasa. Si Kira ini apa ya Bang? Si Kire itu ibarat katakanlah Tabib bukan? bisa jadi yang tabib. di Mentawai itu Ya, yang pakai kabit. tato-tato itu ya. Oh, iya. Jadi saya tidak paham bahasa dia juga tidak paham bahasa Indonesia. Tapi dengan bahasa simbolik ini dialog kami bisa nyambung gitu. Dan saya akhirnya ditawari makan. Ya udah saya makan aja karena saya yakin aja gitu kan, nggak takut apa yang dimakan ini bagaimana, saya makan aja. Nah, itu selesai di daerah Mentawai. Saya daerah yang lain juga pernah di daerah Bengkulu. Ini bukan persoalan ekstrim atau tidak ekstrimnya gitu ya. Tapi persoalan strategi bagaimana kita diterima di masyarakat. Ini sebenarnya ilmu di antropologi sebenarnya diajarkan itu. Bagaimana sebenarnya ketika kita masuk ke lapangan, bagaimana caranya supaya kita bisa diterima oleh masyarakat tersebut. Nah, ketika ada upacara ngaben di Bengkulu, jadi ketika itu masyarakat Bali di sana itu ya, orang Hindu Bali di daerah Bengkulu ini sedang melaksanakan upacara ngaben. Di dalam tahapannya itu ada beberapa tahapan dan kami mengikuti, ada beberapa orang kawan juga ikut. Nah, ketika kami hanya sebatas mengamati, dan ketika untuk masuk ke dalam itu sulit karena mereka Hindu gitu. Nah, kebetulan yang teman ada 2 ibu-ibu juga. Nah, bagaimana supaya saya bisa masuk ke masyarakat ini, bisa ketemu langsung ketua-ketuanya, tua-tua adatnya, bisa dapat apa data yang saya dapatkan. Akhirnya saya temui, saya lihat ada bangunan yang menjadi dapur umum mereka itu ya. Nah, ini saya tanya, Pak, ini tempat apa? Tempat masak.
apa yang dimasak situ Pak? Saya bilang, wah kamu nggak boleh ke sini, itu haram, kamu katanya kan. Wah. Kita nggak tahu waktu itu ya. Nah, jadi saya berpikir, wah ini haram berarti artinya ini, saya udah paham kan. Nah ini mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa saya sebenarnya kan bukan Muslim gitu ya, saya Kristen. Nah ini saya jadi berpikir, wah ini peluang bagi saya untuk masuk gampang ya gitu kan. Akhirnya saya paksa, Pak saya ingin makan itu Pak. Nggak boleh gitu. Kamu nanti begini-gini, kami disalahkan. Bapak kasih aja, kalau memang Bapak mau ngasih, kasih aja Pak, saya makan gitu. Itu pada saat itu Bapak itu nggak tahu ya? Nggak tahu saya siapa ya. Iya. Kebetulan yang dimasak memang ya itu ya daging babi ya. Akhirnya saya disajikan, saya makan. Nah sejak itu apapun kepentingan saya dilayani. Saya bahkan dikasih pakaian Bali, topi udeng, dikasih ikat kain untuk syarat ngikuti upacara kan harus pakai itu. Akhirnya saya dapat fasilitas itu dan itu tidak dikembalikan, saya simpan sekarang. Dan selama upacara itu sampai berapa hari, ada seminggu lebih, saya tinggal sendiri, yang ibu yang 2 lagi udah pulang. Saya difasilitasi, dapat akses masuk ke dalam sampai ke acara sakral ya kan. Nah, itulah salah satu tekniknya sehingga bisa masuk. Nah, yang pengalaman berikutnya juga yang dengan pendekatan yang tadi itu, ini yang dikatakan kawan tadi tentang di Damasraya. Ketika penelitian suku anak dalam. Di Damasraya suku anak dalam. Ya, suku anak dalam kan agak sensitif bagi orang luar gitu ya. Kebetulan kami datang ke sana beberapa orang didampingi oleh pendamping dari LSM juga. Nah, yang si ibu ini yang orang suku anak dalam ini marah-marah ke pendamping ini. Katanya begini, pokoknya intinya marah lah, tidak akan melayani kami gitu kan. Apa yang dilakukan waktu itu? Nah, ini jadi saya berpikir, waduh ini udah susah nyari. Kami kan sampai udah ketiga kalinya menyusuri pulang balik lah dari Padang ke Damasraya. 2 kali kami gagal ketemu. Akhirnya ketiga ini ketemu karena kan mereka berpindah-pindah itu. Orang suku anak dalam ini orang Kubu lah. Akhirnya ketemu, tapi kami tidak diterima gitu kan. Wah ini jangan-jangan ini udah jauh-jauh datang ke sini, udah ketiga kali nggak dapat data, ini susah kan. Akhirnya saya cari akal gitu, apa lah strateginya. Nah karena kebiasaan mereka itu berburu babi hutan gitu. Nah di sekitar pondok-pondok yang mereka buat itu, tenda yang mereka buat, ada potongan kepala babi. Ada potongan kepala babi waktu itu. Kepala babi. Wah ini kayaknya strategi nih, saya dapat strateginya. Saya tanya, tadi dapat apa buruan? Dapat, nah di mana itu? Bisa nggak minta sepotong dibakar? Dia bilang kan. Wah kamu ini gini, marah-marah. Sama kayak yang tadi. Ya, nggak, artinya dikira saya ini candain gitu kan, atau sekedar ngeledek gitu atau gimana gitu kan. Iya. Nggak apa-apa saya bilang. Coba saya mau tahu aja gimana sih rasanya, saya bilang kan. Akhirnya disuruh lah anaknya gitu kan. Saya ikutin, diambil lah agak berapa, mungkin sepotong apa gitu. Dah saya bakar. Datang ibu-ibu ini, ibu-ibu situ juga ya, saya juga agak risih juga karena mohon maaf karena mereka kan tidak terlalu pakaiannya tidak tertutup. Kan. Nah, ibu-ibu itu kan. Jadi ya akhirnya dia yang bakarin. Oh gini caranya katanya. Saya kan coba bakar dengan model tukang sate lah, kipas-kipas. Kalau dia enggak langsung di api, begini caranya. Dia yang ngajarin gitu. Ya saya ngikut aja. Namanya juga cari pendekatan kan. Iya. Nah, dengan itu dapat pendekatannya. Nah, setelah saya selesai masak, saya makan, baru dapat selanya gitu kan. Jadi cerita dia akhirnya, Bu gimana pengalaman gini-gini? Wah cerita semua kan tentang bagaimana juga marahnya dengan pemerintah, bagaimana dengan ini segala macam, bagaimana kehidupan dia gitu. Sampai saya lihat ada madu di dalam baskom kecil itu. Bu bisa minta enggak? Langsung dikasih di madu yang baru diambil dari hutan. Dikasih 1 botol aqua kecil. Nah akhirnya kan dapat ya. Yeah. Nah dibandingkan dengan awal-awal tadi begitu tertutupnya dan marahnya dia, justru saya apa yang saya minta, saya tanyakan itu dapat gitu kan. Nah itu yang pengalaman-pengalaman yang luar biasa bagi saya, bagaimana sebenarnya menjadi peneliti itu
kalau kita jadi peneliti, katakanlah peneliti yang formal gitu ya, datang dengan pakaian rapi, terus bahasa kita bahasa kantoran lah, yakin ya mungkin ini jadi penghalang. Tapi bagaimana kita sebenarnya bisa masuk ke masyarakat itu dengan menjadi bagian dari mereka. Ketika menjadi bagian dari mereka ya pasti kita akan enjoy aja di dalam gitu kan. Oh iya. Nah itu Kira-kira Bang, ada nggak sesuatu ketika pergi ke daerah penelitian itu yang dari abangnya sendiri menolak gitu? Mungkin dari suasana yang nggak nyaman atau nggak jadi cocok. ya kalau sebenarnya ini ketika kita melakukan penelitian berarti kita udah tahu konsekuensi gitu ya. Jadi ada konsekuensi yang harus kita terima. Bagaimana masyarakat di sana kita harus siap. Bagaimana penolakan atau kemungkinan mereka akan menolak gitu kan. Kita harus siap menerima itu. Tapi biasanya gini, ketika kita memilih suatu topik penelitian dan lokasi, kita harus udah bisa mempersiapkan apa yang kita harus strategi kita. Jadi tidak ada istilah menolak karena kita sendiri yang memilih sebenarnya kan. Nah, yang mungkin yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri gitu kan dengan kondisi kita dengan kondisi masyarakat. Kadang ya situasi bagaimana kitanya kan tidak selalu sama dengan kondisi masyarakat itu. Mungkin karena latar belakang kita misalnya dari segi budaya beda, terus ya mungkin dari segi pemahaman kita tentang mereka berbeda gitu ya. Itu yang sebenarnya yang perlu kita minimalisir perbedaan itu ya. Sehingga kita bisa diterima. Iya. Nah, Mungkin itu tadi. karena memang sudah jadi kewajiban kan peneliti. Ya. Ini Bang, kan di peneliti itu kan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Itu apa aja sih Bang? Ya kalau sekarang ya, kalau dulu banyak istilahnya, tapi kalau sekarang ini yang sudah resmi ditetapkan oleh LIPI itu sesuai dengan peraturan Kepala LIPI tahun 2019 yang terakhir ya, nomor 34 kalau nggak salah, tahun 2019. Itu yang pertama itu adalah peneliti ahli pertama. Itulah yang paling dasar. Dan kalau syaratnya sekarang itu untuk menjadi peneliti ahli pertama itu adalah jabatan paling awal ketika dia diangkat jadi pegawai negeri dan ditetapkan untuk jadi peneliti, dan syaratnya harus S2 gitu ya. Nah, itu syaratnya harus S2. Baru nanti ketika dia sudah menjadi peneliti pertama, dia harus bisa mengumpulkan angka kredit tertentu. Jadi setelah S2 tadi berarti dia harus mengumpulkan kalau S2 nilai angka kreditnya 150. Itu peneliti pertama. Dan untuk peneliti muda, ya peneliti muda itu 200 ya. Nanti ada lagi, misalnya ada peneliti pertama 3A, ada 3B, peneliti muda 3C, dan peneliti muda 3D. Baru nanti setelah peneliti muda, nanti naik peneliti ahli madya. Nah, peneliti ahli madya ini ada yang 4A, 4B, 4C. Di atasnya nanti baru peneliti ahli utama. Itu nanti golongan pangkatnya itu yang 4D sama 4E. Nah, kalau masih bisa nanti naik lagi, itu bisa diajukan sebagai profesor riset. Oh iya. Berarti banyak ya tingkatan untuk mencapai itu. Ya. Itu biasanya ada waktu tertentu atau ada capaian-capaian yang harus diselesaikan? Ya. Nah, kalau untuk peneliti ini jenjangnya tadi itu ada target yang ditentukan seperti sekarang ya. Nah, kalau dulu ya sebelum ada peraturan yang baru yang saya sebutkan tadi itu selama 4 tahun ketika tidak bisa naik itu akan dicabut jabatan penelitinya. Segala tunjangan dan hak dia sebagai peneliti itu dicabut dan kembali menjadi tanpa jabatan lah katakan gitu kan. Nah, kalau sekarang diberi waktu 5 tahun untuk bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan
Maaf, kalau dulu masih ada istilahnya berhenti sementara kalau tidak mampu memenuhi angka kredit tadi, Iya. diberi kesempatan berhenti sementara 1 tahun. Nah, tahun berikutnya setelah 1 tahun kalau tidak bisa juga naik, baru dicabut jabatan penelitinya. Nah, kalau sekarang beda. Dalam 5 tahun kalau tidak bisa memenuhi kriteria tadi, tidak naik, itu dia akan diberhentikan total, langsung berhenti. Tapi ada tetapinya, ketika seseorang itu bisa memenuhi kriteria angka kreditnya tiap tahun untuk maintenance namanya, ada angka kredit minimal dalam setahun itu dia misalnya memenuhi katakanlah untuk peneliti pertama itu kalau nggak salah berapa ya 25 atau berapa. Kalau misalnya dia bisa memenuhi 25 aja tiap tahun sampai kapanpun dia akan tetap jadi peneliti itu, tidak akan ada dicabut gitu. Nah, tapi dengan syarat tadi dalam setiap tahun itu dia memenuhi angka kreditnya yang minimal tadi. Nah, persoalan nanti apakah itu sudah terakumulasi menjadi sesuai dengan untuk dia naik pangkat, naik jabatan tadi. Nah, itu bisa dia naik jabatannya dengan dikumpulkan angka kredit yang 25 sampai berapa itu. Berarti tergantung angka kredit. Nah, itu. Ya, karena menjadi peneliti ini kan banyak. Iya. Gitu, Bang. Iya. Apakah harus jadi PNS gitu buat jadi peneliti? Nah, kalau peneliti dalam arti yang luas, sebenarnya kan itu bukan jabatan bukan jabatan di pemerintahan saja itu ya. Ini kebetulan aja karena itu tergantung pada lembaganya. Kebetulan karena kita lembaga pemerintah yang menaungi peneliti, jadi status kita memang peneliti di lembaga pemerintahan. Kalau misalnya kita bandingkan dengan di daerah, misalnya ada Balitbangda. Balitbangda itu kan ada itu seperti di Sumatera Barat kan, Balitbang Provinsi Sumatera Barat itu kan ada penelitinya juga. Berarti tidak harus. Nah itu kan masih pemerintah ya. Iya. Nah, ada juga peneliti yang ini di lembaga swasta ya. Nah, cuma persoalannya ya yang di lembaga swasta ini yang tidak terlalu kita pahami gitu ya. Bagaimana status mereka, karena kan karena di pemerintahan kita ngikutin rambu-rambu yang di pemerintahan gitu ya. Tapi kalau di yang swasta saya juga kurang tahu juga bagaimana mekanisme mereka gitu ya. Kalau yang di swasta. Tapi yang jelas yang namanya peneliti itu tidak harus di pemerintahan. Di pemerintahan bisa karena di luar. Contoh misalnya kalau kita lihat itu ini kan ada ICW misalnya. Iya. Ini Indonesian Corruption Watch kan ada juga peneliti mereka itu. Ada di LSM yang lain. Misalnya termasuk lembaga Quick Count itu mereka kan ada peneliti juga gitu. Nah, cuma kan mereka yang dibiayai oleh swasta gitu. Nah, kalau kita kan dibiayai oleh pemerintah dan tujuannya adalah untuk mendukung program pemerintah kan itu. Apa yang kita kerjakan sebagai peneliti itu tujuannya adalah untuk menjawab apa yang dibutuhkan pemerintah. Itu dia. Oh iya, berarti tidak harus jadi PNS. Ya. Nah, ini Bang Rois kan udah bisa dikatakan peneliti ahli media. Iya. Apa sih Bang itu kedepannya prospek untuk peneliti BPNB gitu? Nah, Sumatera Barat. Ya, sebenarnya kalau peneliti BPNB secara umum ya, kita ada 11 kantor di Indonesia itu, dan salah satunya di Sumatera Barat. Sebenarnya kan tugas utama peneliti BPNB ini adalah memberikan rekomendasi untuk pemerintah. Ya, jadi memberikan rekomendasi. Jadi penelitian-penelitian yang kita buat ini tentu harus bisa menjawab kebutuhan pemerintah. Nah, harapannya justru bagaimana peneliti BPNB bisa ke depannya itu apa yang dilakukan itu adalah memberikan jawaban terhadap kebutuhan pemerintah. Nah, tapi ini agak ada sedikit gimana ya antara hobi dan ini program pemerintah misalnya. Yeah. Misalnya katakanlah dari kementerian pinginnya kita pingin tahun ini atau tahun depan kita punya capaian ini. Tapi kadang kan ada hobi orang yang tidak sama ya, dengan program itu. Jadi yang namanya peneliti
ya secara khusus di BPNB Sumatera Barat itu bagaimana memenuhi tugas sebagai di program pemerintah ini bisa selesai dikerjakan, tapi hobinya juga kesampaian. Misalnya katakanlah karena kita peneliti di BPNB ini kan punya katakanlah kepakaran namanya. Nah, masing-masing orang akan punya kepakaran. Contoh misalnya kalau saya misalnya kepakarannya yang sudah ditetapkan LIPI itu etnisitas dan identitas. Nah, ketika saya disuruh mengerjakan kerjaan yang lain yang tidak sesuai kepakaran saya, sebenarnya kan agak gimana ya, agak susah kita mau ditolak salah karena kita sudah bagaimanapun peneliti, apalagi yang udah peneliti ahli media kan harus bisa mengerjakan itu kan. Ya, itu gimana? Ketika itu bertolak belakang dengan hobi. Iya. Nah, begini. Jadi strateginya adalah bagaimana kerjaan kantor kita kerjakan sesuai dengan seharusnya prosedur gitu kan. Kita kerjakan. Tapi yang hobi kita dari yang kita kerjakan tuh pasti ada yang bisa kita ambil misalnya. Seperti saya kepakaran saya misalnya. Nah, dari yang kerjakan itu sebenarnya tidak sesuai dengan kepakaran saya. Itu contohnya. Tapi setelah selesai penelitian ini, ternyata ada sesuatu yang bisa saya tulis, saya buatkan jadi jurnal. Dari hasil penelitian yang tidak sesuai sebenarnya kepakaran saya gitu. Contoh misalnya tentang sejarah. Saya ikut misalnya di tim sejarah misalnya. Nah, secara kepakaran saya kan nggak bisa. Tapi setelah saya ikut ke lapangan ternyata ada sesuatu yang di luar itu yang bisa saya kerjakan, saya tulis, saya buat sendiri untuk mendukung kerja saya sebagai peneliti. Karena secara prinsip sebenarnya pekerjaan peneliti ini yang namanya peneliti tidak boleh menunggu apa yang diberikan kantor gitu. Kalau kita menunggu ya sudah mentok gitu kan. Tapi bagaimana supaya kita tetap aktif, kreatif gitu kan. Nah, misalnya kerjaan yang tidak sesuai dengan kepakaran contoh tadi, tidak sesuai. Kalau saya hanya mengerjakan itu, tentu saya tidak akan bisa mengajukan itu sebagai angka kredit contoh gitu. Nah, tapi bagaimana supaya itu bisa jadi angka kredit bagi saya untuk naik jabatan saya? Tentu saya tulis yang baru sesuai dengan kepakaran saya. Nah, itu jadi artinya sebenarnya kan gini, ya kedepannya memang bagaimana peneliti BPNB ini supaya ya bagaimana kondisi apapun itu yang dikerjakan itu bagaimana supaya menjadi sebagai dukungan untuk dia gitu ya, untuk peneliti itu sendiri. Bagaimana supaya yang dikerjakannya itu dalam mendukung jabatannya bisa naik jabatan dan pekerjaan kantornya juga tidak ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang paling penting saya kira sehingga tidak ada istilahnya peneliti BPNB itu tidak ada yang dikerjakan. Tentu apapun itu dalam situasi apapun pasti bisa bekerja gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan masa Covid sekarang justru harusnya lebih kreatif gitu kan. Banyak yang harus ditulis itu dengan permasalahan-permasalahan di masyarakat terkait dengan Covid banyak yang harus ditulis gitu kan. Kalau dari Bang Roy sendiri sulit nggak gitu jadi peneliti? Nah, yang sulit itu adalah sebenarnya gini, jadi peneliti itu apa ya? Kalau saya memilah itu kan, kerjaannya membaca, mengamati, ya mengamati termasuk wawancara lah, diskusi dengan masyarakat, ya. Baru menuliskan gitu. Yang tiga ini aja sebenarnya kerjaannya. Bagaimana kita selalu membaca, terus bagaimana kita di lapangan bisa mengamati dan wawancara, bertanya lah, ya kan, mengumpulkan data dan bagaimana menuliskannya. Kadang yang kesulitannya adalah apa yang kita inginkan di lapangan tidak tertuang. Ketemu dengan ketika di lapangan kita wawancara ternyata data yang kita harapkan tidak ada. Nah, bagaimana mensiasatinya pada saat menulis ini yang jadi persoalan. Karena kembali lagi yang namanya peneliti itu kan tidak boleh bohong ya. Salah silahkan gitu kan. Karena itu wejangan yang sangat sangat ketat dari LIPI itu. Ketika kami diskusi dengan LIPI itu aja syaratnya. Peneliti tidak boleh bohong, salah silahkan gitu. Karena kalau salah itu kan persoalan metodologi, persoalan bagaimana kita menganalisa. Tapi kalau sudah si penelitinya ini berbohong dari data, nah itu yang bohong data ini misalnya sebenarnya di daerah itu tidak ada kondisi seperti itu.
tapi kita adakan supaya penelitian kita menarik. Atau misalnya tidak ada sebenarnya pernyataan masyarakat tentang ini, tapi kita buatkan. Ada nggak yang terjadi seperti itu? Kalau ya mudah-mudahan selama di kantor kita nggak ada yang seperti itu, tapi nggak tahu kalau di luaran ya. Ya kalau seandainya itu tidak benar gitu. Nah, yang dan ketahuan gitu. Apakah Nah, ada yang sanksi atau gimana? ya karena posisi peneliti BPNB ini sama dengan posisi peneliti di lembaga lain, termasuk di LIPI, sama. Hukumnya sama, sanksinya sama, dan termasuk juga apa yang pernah terjadi misalnya di beberapa perguruan tinggi, ada beberapa kalau kita pernah dengar itu ya. Yang sangat termasuk yang tidak boleh bohong itu seperti plagiat tadi. Plagiat. Nah, sudah banyak peneliti yang jadi korban kan, yang akhirnya penelitiannya, tulisannya dicek, kedapatan plagiat, akhirnya dicabut jabatannya, penelitinya. Nah, yang berikutnya ada satu penelitian yang sudah dipublish di satu tempat, dipublish lagi tempat lain. Nah, itu dapat sanksi juga. Nah, seperti itu, tapi mudah-mudahan di kantor kita belum ada seperti itu. Ya, mudah-mudahan. Tapi ya itu tadi, bagaimana kita menuliskan, dan ini menjadi kesulitan juga sekarang ya kalau saya lihat, dengan berbagai mesin pencari ini, si Google ini gitu ya, di satu sisi memudahkan, satu sisi justru menjebak gitu kan, karena setiap apa yang kita tulis, kita dicek orang di Google, ternyata ada kalimat yang mirip, dikira kita plagiat gitu. Padahal kebetulan saja. Nah, ini yang kadang perlu, bagaimana si peneliti itu rajin membaca, rajin mencari sumber-sumber tulisan melalui internet gitu ya, supaya tulisan dia itu jangan sampai dianggap mencontek atau plagiat gitu ya. Ini yang penting juga kita bagi peneliti itu perlu jeli gitu, menuliskan apa yang dituliskannya itu, karena apa yang ditulisnya itu adalah bisa jadi hukuman juga bagi dia gitu. Kalau misalnya yang ditulisnya itu sama dengan tulisan orang lain dan tidak kita sebutkan sumbernya, itu jadi hukuman bagi kita ya. Iya. Nah, itu. Ini Bang berangkat dari pengalaman Bang yang kayak tadi kan, dari yang suka ke lapangan sampai akhirnya menjadi peneliti di BPNB Sumbar. Apa sih pesan buat kaum milenial sekarang gitu? Biar peneliti itu asik sebenarnya gitu. Ya, sebagai peneliti itu pertama asiknya kita lepas dari beban ketika kita menikmati ya, ketika jadi peneliti, ketika kita memang menikmati kerjaan sebagai peneliti itu, yang pertama itu kalau pengalaman saya, kita punya kenalan sampai di mana kita daerah yang pernah kita jalani, kita punya kenalan. Misalnya saya pergi ke Bengkulu, di kabupaten manapun misalnya, saya tinggal telepon, ada kawan. Ke Sumatera Selatan, Sumatera Barat misalnya gitu kan. Nah, itu salah satu asiknya kalau kita sebagai peneliti. Yang kedua, kita punya kekuasaan pada diri sendiri. Kalau kita mau cepat naik pangkat, naik jabatan, rajinlah kerja. Kalau mau mentok aja ya sudah. Kalau mau santai ya mentok di situ. Artinya kita tidak ditentukan oleh kantor harus naik sekian tahun. Naik jabatan misalnya, naik pangkat sekian tahun. Tidak. Tapi yang menentukan itu adalah diri kita sendiri. Dan yang kedua, yang berikutnya, yang ketiga ya, kita bebas menentukan apa yang mau kita sampaikan ke masyarakat selagi kita punya data dan bisa memberikan sumbangan pemikiran ke masyarakat. Nah, jadi bagi masyarakat ataupun milenial lah dibilang, jadi peneliti itu asik gitu ya. Jadi, tapi ikuti rambu-rambunya. Ketika jadi peneliti, apa yang kita kerjakan itu bisa jadi hal yang membantu kita, justru juga bisa menjerat kita. Nah, tapi kalau kita memang mengikuti prosedurnya dengan baik, metodologinya dengan benar, ya apa yang kita kerjakan itu pasti menjadi sesuatu yang baik juga bagi kita. Saya kira itu mungkin pesan lah mungkin ya. Oke, sahabat budaya di seluruh Indonesia, mungkin itu tadi beberapa pengalaman dari Bang Rois tentang
peneliti, tentang menjadi peneliti di BPNB Sumatera Barat. Terima kasih Bang Rois untuk waktunya. Sahabat budaya di seluruh Indonesia, tetap saksikan acara kita di Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Mungkin akan banyak episode-episode menarik ke depannya. Sekian, terima kasih.